Sungai Yufrat mengering. Ya, mungkin Anda pernah dengar salah satu tanda ya akhir zaman, Sungai Yufrat di Irak itu akan mengering dan akhirnya terdeteksi ditemukan di baliknya ada gunung emas. Ya, dan orang akan berdatangan ke sana untuk merebut emas itu. Tetapi Nabi jelas-jelas memperingatkan umat Islam agar jangan terlibat dalam perebutan emas itu. Sebab nanti setiap 100 orang yang berusaha merebutnya, 99 tewas. Hanya satu yang hidup. Dan setiap orang yang berusaha untuk merebut emas itu berkata, semoga aku termasuk orang yang nantinya mendapatkan kemenangan. Begitu. Jadi berbunuh-bunuhan orang. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum Sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Menurut pandangan bersama para penafsir hadis, pernyataan ini merujuk ke penghentian aliran Sungai Efrat. Memang, di tahun 1975, pembangunan Dam Keban benar-benar memotong dan menghentikan aliran sungai itu. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum Sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Berkat pendirian dam mirip gunung setinggi 210 meter ini, tanah di sekitarnya menjadi senilai emas. Karena alasan-alasan seperti dihasilkannya listrik, meningkatnya kesuburan akibat terkumpulnya air, dan kian mudahnya sarana pengangkutan. Hasil proyek pembangunan raksasa ini, yang dikenal sebagai Proyek Anatolia Tenggara atau GAP, mengungkapkan dengan jelas kebenaran ini. Daerah itu pun lalu merengkuh peluang ekonomi baru, pendapatannya meningkat dan pengangguran berkurang. Di sisi lain, suatu kabar yang baru-baru ini diliput media jelas menunjukkan kebenaran ungkapan yang digunakan di dalam hadis. Menurut kabar itu, foto-foto dari satelit membuktikan adanya timbunan emas di dasar Sungai Efrat, dan itu bisa dilihat jika airnya ditahan. Yang mendorong manusia berperang. Ungkapan dalam hadis ini merujuk ke peperangan dengan banyak jiwa melayang. Para pemilik tanah di daerah itu menderita kerugian besar karena kekacauan yang berlangsung di dalam jangka waktu teror yang panjang di sana. Dan banyak orang kehilangan jiwanya. Pendeknya,
Pernyataan-pernyataan di dalam hadis terjadi satu persatu dan dialami tepat seperti Sungai Efrat mengering. Saat Sungai Efrat mengering akan muncullah gunung emas. Dan ketahuilah, New York Times tanggal 12 Februari tahun 2013, itu adalah majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, Bapak Ibu, merilis pernyataan resmi NASA Amerika Serikat. Apa kata NASA Amerika? Sungai Efrat hari ini telah mengering 60%. Itu tanggal 12 Februari 2013. 2014 kata mereka Sungai Efrat ini akan mengering total. Dan George Walker Bush mengatakan sebelum dia digantikan oleh Barack Obama, beliau mengatakan satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Rasulullah mengatakan apabila Sungai Efrat mengering, nampaklah gunung emas yang akan menjadikan seluruh lelaki di muka bumi ini menuju ke sana berperang memperebutkannya. Setiap 100 orang laki-laki terbunuh 99, satu cuma yang bisa hidup. Dan setiap mereka berdoa dan berharap semoga satu orang hidup itu saya orangnya. Disinilah banyak kematian massal orang laki-laki di muka bumi, Pak. Wajar kalau nanti Rasul mengatakan di periode kelima jumlah lelaki hanya 1 berbanding 50. Ternyata kematian laki-laki adalah karena perang dunia ketiga. Pemicu perang dunia ketiga adalah gunung emas yang muncul di Irak. Sekarang sudah muncul kaum muslimin. Sudah kering airnya. Airnya sudah kering. Kita sudah bisa berjalan hanya dengan menyingsingkan sedikit betis kita sudah bisa menyeberang ke sana, Masya Allah. Bapak, Ibu yang kami muliakan, kenapa Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukannya dari wilayah Teluk, padahal Amerika Serikat sudah tidak mampu lagi membiayai militer mereka yang ada di Timur Tengah, Pak. Amerika Serikat itu negara paling bangkrut di muka bumi, yang paling besar hutangnya di muka bumi ini. Tetapi kenapa dipaksakan terus oleh Barack Obama demi memperebutkan gunung emas yang sudah ada di Irak pada hari ini? Allahu Akbar, sangat dekat sekali waktunya.